Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Ardi Udin. Saya mendidik di SMA Negeri 18 Bulukumba, Sulawesi Selatan. Saya adalah salah satu calon guru penggerak Angkatan 2 Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi tahun 2021. Sebelumnya, pada tahap demonstrasi kontekstual, saya membuat rancangan program sekolah yang berdampak pada murid. Pada kesempatan ini, saya akan menguraikan rancangan pelaksanaan program yang telah kami lakukan sebagai bentuk aksi nyata program yang berdampak bagi murid pada modul 33A10 Pendidikan Guru Penggerak. Adapun nama kegiatannya yakni literasi digital. Selanjutnya, untuk tahap pelaksanaan program yang berdampak meliputi 4 prinsip utama. 1. Kita harus mengidentifikasi aset potensial yang ada di sekolah. Yang kedua, menganalisis program dengan strategi MELET. Yang ketiga, tentu ada manajemen risiko. Dan yang terakhir, tahapan program perancangan itu kita menggunakan pendekatan inquiry apresiatif. Pertama, modal manusia. Modal manusia ini di sekolah kami ada kepala sekolah, pengawas, guru sebanyak 34 orang dengan kualifikasi S1, tenaga kependidikan, dan murid yang jumlahnya hampir 500 orang. Tentu didukung juga oleh komite dan orang tua siswa. Kemudian yang kedua, modal sosial. Untuk modal sosial ini guru-guru ada kegiatan seperti MGMP, MKKS, guru berbagi dan belajar atau SIM PKB, aplikasi rumah belajar atau ruang guru, OSIS, pramuka, PMR, dan gotong royong. Kemudian modal fisik. Nah, modal fisik di sekolah kami itu ada beberapa kelas rombel, ada sebanyak 16 rombel, ada toilet, ada musola, listrik, ada lapangan. Kemudian tentu ada perangkat-perangkat seperti LCD, komputer, dan speaker. Yang terakhir, modal yang terakhir yaitu modal finansial. Nah, modal finansial ini tentu didukung oleh dana kos, dana DAK, dana aspirasi, CSR, gaji dan tunjangan pegawai dan tenaga pendidikan. Kita harus menganalisis program yang berdampak. Apakah program yang kita kerjakan ini benar-benar memberikan dampak pada peserta didik? Tentunya ini terkait dengan manajemen risiko dan strategi MELET. Nah, MELET ini kegiatan yang kita laksanakan, kita harus lakukan monitoring, evaluasi, learning, dan laporan. Selanjutnya, untuk identifikasi risiko program. Nah, tentu kita harus mampu menganalisis kondisi yang terjadi saat ini, di mana peserta didik literasi itu biasanya banyak menggunakan buku-buku yang ada. Nah, yang kedua, kondisi yang diharapkan dengan literasi digital ini, peserta didik mampu mengefektifkan penggunaan gawai, LCD, sesuai dengan teknologi perkembangan zaman. Kemudian risiko yang pertama adalah strategis. Nah, strategis ini kegiatan literasi digital itu akan berhasil apabila seluruh stakeholder yang ada dalamnya itu berkolaborasi melaksanakan kegiatan tersebut. Kemudian keuangan. Adapun keuangan pada kegiatan ini itu tidak membutuhkan dana karena fasilitasnya sudah tersedia. Kemudian risiko operasional. Kegiatan ini tidak mengganggu pembelajaran karena kita laksanakan 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dan ketika misalnya mati lampu, itu kita menggunakan langsung gawai yang dimiliki oleh peserta didik. Semua peserta didik itu telah menginstal aplikasi literasi digital, yaitu berupa Al-Quran digital. Kemudian pemenuhan dengan adanya dukungan penuh dari kepala sekolah serta seluruh guru, maka tentu kegiatan ini akan dapat dilaksanakan secara optimal. Dan terakhir, reputasi kegiatan literasi digital ini, para guru-guru dan murid serta orang tua itu merasa senang dengan kegiatan ini karena kegiatan ini sifatnya inovatif sesuai dengan perkembangan zaman atau era digitalisasi.
Selanjutnya, tahapan perencanaan program. Dalam tahapan ini saya menggunakan pendekatan BAGYA atau yang dikenal dengan bahagia. Yang pertama, membuat pertanyaan. Untuk tahap ini, saya membuat pertanyaan bagaimana meningkatkan produktivitas pembelajaran melalui literasi digital bagi peserta didik, yaitu berkolaborasi menjalankan literasi digital 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Yang kedua, tahapannya yaitu ambil pelajaran. Untuk tahap ini, saya mengeluarkan 4 pertanyaan. Yang pertama, apa yang telah dilakukan dan berjalan dengan baik, mengapa? Kedua, kebijakan apa yang selama ini mendukung? Yang ketiga, siapa saja yang selama ini terlibat dalam kegiatan tersebut? Yang terakhir, kekuatan atau keahlian apa yang telah saya gunakan untuk membantu? Adapun jawabannya, kegiatan berbagi informasi dalam hal ini sifatnya yang kreatif, bisa menginspirasi peserta didik melalui LCD, sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai dengan baik dengan memanfaatkan fasilitas yang ada serta rekan sejawat. Selanjutnya, gali mimpi. Pada tahap ini saya menyiapkan 4 pertanyaan. Yang pertama, seperti apa orang-orang yang terlihat dalamnya? Terlihat bertindak, kemudian berpikir dan merasa. Yang kedua, bagaimana penampakan lingkungan secara fisik? Yang ketiga, apa kebiasaan baru yang kita bayangkan akan terjadi? Yang terakhir, sumber daya apa yang akan tersedia? Yang pertama yaitu video yang ditampilkan adalah video prestasi, kreativitas, inovasi, kolaborasi, dan mengandung karakter positif sehingga dapat menginspirasi para pendengar. Dan kegiatan ini diharapkan adanya peningkatan sumber daya manusia dan perubahan pola pikir, cakap menggunakan media digital, mampu memecahkan masalah secara kreatif, kolaboratif, beretika, serta bertanggung jawab. Kemudian tahap yang keempat yaitu tahap jabarkan rencana. Pada tahapan ini saya menyiapkan 4 pertanyaan. Yang pertama, siapa yang akan melakukan, bagaimana, dan kapan. Kemudian yang kedua, bagaimana mengukur kemajuan dan kelanjutan langkah. Yang ketiga, bagaimana agar setiap orang dalam sekolah dapat secara informal melakukan improvisasi yang berkontribusi membantu terwujudnya perubahan. Yang keempat, langkah-langkah kecil apa dan langkah-langkah besar apa yang diperlukan. Jawabannya, dalam kegiatan ini berhasil jika guru dapat menayangkan video prestasi, kreasi, inovasi, mengandung karakter positif yang dapat menginspirasi, termasuk literasi Al-Quran, karena ini langsung pada pembinaan kerohanian, pembinaan secara religius. Pelaksananya itu secara digital, peserta didik membaca Al-Quran melalui media-media gawai, HP, atau LCD yang telah kami siapkan. Tahap yang kelima atau tahap yang terakhir adalah atur eksekusi. Pada tahapan ini saya menyiapkan 3 pertanyaan utama. Yang pertama, siapa yang akan dilibatkan mewujudkan program? Yang kedua, bagaimana mereka mengkomunikasikan dan melaporkan kemajuannya? Yang ketiga, siapa yang bertanggung jawab menindaklanjuti dan melakukan refleksi? Tentunya dalam hal ini seluruh stakeholder yang ada di sekolah, mulai dari kepala sekolah, wakil, operator, murid, serta orang tua. Penanggung jawab kegiatan tentu Bapak Kepala Sekolah, pengarah kegiatan tentu para wakil kepala sekolah. Kemudian ketua pelaksana, saya selaku Komprakarsa. Kemudian koordinator kegiatan tentunya saya mengajak operator sekolah. Sedangkan untuk koordinasi masing-masing guru dan wali kelas menjadikan laporan perkembangan pada saat rapat evaluasi yang dilaksanakan setiap akhir pekan, sehingga dapat dilakukan perbaikan sebagai bagian dari refleksi. Demikian aksi nyata modul 33A10 pengelolaan program yang berdampak pada murid di SMA 18 Bulukumba. Mohon masukan dan kritik yang membangun. Salam bahagia, merdeka.
Selanjutnya, tahap refleksi. Adapun peristiwa atau teks di kegiatan literasi digital, yang pertama, latar belakang. Kondisi saat ini di tengah kemajuan teknologi, tidak sedikit peserta didik yang belum dapat memanfaatkan teknologi dalam mendukung pembelajarannya. Mereka lebih banyak menjadi konsultif atau pemakai sehingga larut dalam kemajuan teknologi. Pembelajaran abad 21 terintegrasi berdiferensiasi merupakan solusi tepat atas keberagaman belajar yang terjadi. Yang kedua, motivasi. Alasan saya memilih literasi digital adalah untuk meningkatkan budaya berpikir kritis, kreatif, dan inovatif. Mampu memecahkan masalah, komunikasi lebih lancar, lebih cepat, dan tentu lebih murah. Kemudian berkolaborasi dengan lebih banyak orang, sehingga mendorong kecakapan menggunakan media digital dengan beretika dan bertanggung jawab. Berikut hasil aksi nyata literasi digital di SMA 18 Bulukumba yang telah berjalan selama 3 pekan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina yu'minuna bima unzila ilaik bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun Perasaan saya ketika atau setelah menjalankan aksi nyata, saya sangat bersyukur dapat menjalankan kegiatan yang bermanfaat bagi peserta didik. Saya sangat berterima kasih dan mengapresiasi Bapak Kepala Sekolah, para wakasek, dan rekan sejawat atas kolaborasinya sehingga kegiatan literasi digital terlaksana dengan lancar. Saya semakin optimis ke depan dapat melaksanakan kegiatan yang lebih bermanfaat guna mewujudkan merdeka belajar. Selanjutnya, findings. Dari aksi nyata literasi digital memiliki manfaat yang besar karena dapat memberikan pengalaman yang bermakna dalam mengelola program yang berdampak bagi peserta didik, memetakan aset potensial, mengidentifikasi kebutuhan belajar peserta didik, merencanakan program dengan strategi meler, serta dapat mempertimbangkan resiko yang terjadi sehingga kegiatan terlaksana dan mencapai tujuan secara maksimal. Yang terakhir, feature. Kegiatan literasi digital ini harapannya dapat dijadikan tolok ukur dan bahan refleksi untuk keberhasilan program sekolah yang berdampak bagi murid di kegiatan selanjutnya. Kami juga berharap kegiatan tersebut dapat menjadi inspirasi bagi guru-guru yang lain dalam melaksanakan kegiatan serupa di sekolahnya. Demikian refleksi dari aksi nyata literasi digital pada modul 33A10, pengelolaan program berdampak pada murid
di SMA 18 Bulukumba. Semoga dapat menginspirasi. Salam bahagia, merdeka belajar.